Ini adalah aki bekas yang bisa dijadikan sumber untuk lampu. Kalau tiba-tiba ada mati lampu seperti kemarin atau PLN rusak lagi, bahannya cuma lampu dan aki bekas. Aki kering, kita pakai aki kering. Nah, ini kan ada capit buayanya, tinggal dipasang aja. Merah kan ya? Mau nyetrum? Gak apa mah. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Terang benderang. Uhuy. Mati listrik, siapa takut? Nanti tinggal disambungkan ke panel surya. Oke, bos. Terus apa? Kamu kan anak elektro. Nah, selamat malam. Jadi ada mainan baru. Kita baru belajar memasang panel surya. Udah 2 tahun beli panel surya, baru sekarang kita berani pasang dengan controller dan akinya. Entah kenapa baru 2 tahun ya. On. Jadi sejak 2 tahun itu panel suryanya kita taruh aja di gudang dan ternyata masih bagus, masih bisa kita gunakan menyalakan si lampu DC dan pompa air DC. Kita sambung ke aki bekas mobil. Nah, kali ini saya ingin nunjukin solar charge controller. Ternyata ada beberapa menu yang menarik ya. Jadi dia bisa on off sesuai dengan settingan kita gitu. Apakah dia mau dari baterai akinya, misalkan ini kan ada setting nih 24 jam, jadi dia non-stop terus menerus, nggak otomatis mati. Output dari kabel ke bebannya. Nah, di sini setting 24 hours itu untuk output seharian. Nah, 1 sampai 23 itu bisa kita setting apakah outputnya akan mati otomatis begitu si matahari nongol, dan mati setelah mataharinya pergi gitu ya. Nah, ini cara prakteknya sendiri saya belum nyoba nih, baru baca-baca. Tapi di YouTube sih kelihatannya ada beberapa channel yang recommended, itu bisa dicari yang menjelaskan praktek dari kelebihan si charge controller ini. Ini mereknya apa ya? Made in China mereknya. Nggak ada mereknya. SOG. Mereknya SOG. Nggak ada mereknya. Nggak tahu mereknya apa. Jadi begitu. Kelebihan dari controller ini, dia ada alarm, alarmnya, timer gitu, untuk on off sesuai dengan kondisi matahari muncul atau pergi. Oke. Ya, demikian, mudah-mudahan nggak kepanjangan. Uji coba memasang controller solar charge controller ke aki. Jadi kita pasang ininya dulu, akinya dulu ke kabel aki plus minus ke
kebalik katanya. Jangan ke panel dulu, panel baru kedua. Pertama kabel aki masuk, atau ya dari aki dulu masuk ke controller. Ini udah kedeteksi voltnya 12,7. Nah, berarti tinggal kita pasang kabel dari panel masuk ke controller ini. Oke, kita coba apakah masih bisa ngecas di sekarang udah mau jam 5 sore. Nah, ini kabel dari controller sudah kita sambung ke aki. Udah terdeteksi 12 volt. Sekarang kita akan masukkan kabel dari panel surya ke lubang controllernya. Aduh, capek. Naik tangga. Nafasnya masih ngos-ngosan. Jadi katanya jangan kebalik. Tahap awal adalah kabel aki dulu masuk controller, kemudian kedua baru dari panel masuk controller, habis itu baru ke beban terakhir. Jangan kebalik katanya, soalnya nanti controllernya bisa meleduk gitu ya. Kita coba ya. Plusnya jangan kebalik juga. Mana yang plus? Ini plus, masuk plus, ini minus, masuk ke minus. Nah, ini kabel yang udah kita masukkan dari panel surya ke controllernya. Jadi indikator dari panel udah ngisi ke aki, tinggal ke peralatan masih belum kita pasang. Ini jam 5 sore, jadi mataharinya udah hilang, tapi akan kita lihat apakah masih bisa ngecas atau enggak ya. Ini uji coba lampu dan pompa DC. Wah, ya lihat ya. Ternyata dari aki bisa menghidupkan lampu DC 12 watt dan pompa air 12 watt juga ya, dari aki mobil itu. Jadi dibebani dengan dua perangkat ini, si akinya masih bisa. Sekarang menjelang jam 3, lampu masih menyala dengan terang sejak jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi sudah 5 jam. Sudah 5 jam, baterai akinya masih memberikan nyala yang lumayan terang. Jadi untuk penerangan ruangan, satu lampu ini bisa cukup menerangi ruang 4x4. Tinggi plafonnya 4 meter. Oke, nanti kita lanjut apakah bisa sampai pagi. Assalamualaikum. Nah, sekarang jam 8 pagi, udah ada matahari dan ini lampu masih nyala. Jadi untuk satu beban lampu DC 12 watt, aki mobil masih bisa melayani ya. Nanti kita coba beli lagi lampu 2 atau 3 biji, apakah masih bisa kita akinya masih awet sampai pagi juga, atau
drop di sebelum subuh ya. Mudah-mudahan ada rezeki. Sip.